guys, jadi gua ada di sepatu, gua mau melukat. Jadi gua bertiga sama teman gua. Yuk, siapa namanya? Bosku Albert. Yang satunya Chandra bosku. ya. Sekarang gua mau masuk, ikutin terus. Hai guys, jadi kita udah di bawah. Jadi gua udah baru selesai sembahyang. Sekarang kita mau berangkat. Yuk, lanjut. Nah, jadi kita tadi udah selesai melukat. Sekarang kita lanjut ke Tirta Empul. Lagi sekali. Yuk, ikuti kita lanjut sekalian. Nah, kita sekarang udah di Tempul dengan orang yang sama juga. Lanjut kembali melukat yang nomor 2. Mau tahu? Ayo kita lanjut. Hai guys, jadi kita udah di dalam, udah di Tempul. Sekarang kita mau melukat di dalam. Yuk, pantengin terus. Masih dengan orang yang sama juga. Nah, sekarang udah lengkap semua, canang sudah, karena kita sembahyang. Oke. Nah, sekarang kita mau sembahyang. Orangnya nambah 1. Halo guys. Nambah 1 pasukan. Nambah 1 pasukan. Kita mau sembahyang sekarang. Nah, sekarang kita mau ngeliat-ngeliat ikan. Jadi di sini ada kayak rumah makan gitu bagi yang mau, ya kayak restoran.
Untuk yang mau makan, untuk yang mau istirahat bisa di sini. Dan view-nya adalah cara view-nya ada banyak ikan, kolamnya sangat luas. Banyak ya ikannya. Nah, untuk restorannya ada di sini. Untuk toiletnya itu di sini nyewa 3.000, dan untuk loker yang tadi itu nyewanya 10.000 per loker. Lokernya lumayan luas, kayak yang tadi kalian lihat itu. Hai guys, jadi kita udah nyampe di Gua Gajah. Berlokasi di Bedulu Gianyar. Jadi gini, di tempat awalnya parkirnya juga luas, tanpa banyak. Ayo kita masuk aja. Ya, kita di Gua Gajah. Ya, di sini sepi karena mungkin udah sore kali ya. Udah sepi. Gih, yang udah bawa gini. Udah. Gih. Kalau boleh tahu berapa bayar nih Kang Ibu? Kenapa? Berapa? 30.000 per orang. Oh, nggih. Semua nggih. Oh, nggih. Nggih, yang Bali yang saking gini, apa namanya? Gianyar di Pertemuan Bangli nih kok. Oh, ngeten nggih. Oh, gitu nggih. Semua, Bu. Nah, itu dia tadi. Jadi kita bayarnya 30.000 untuk domestik. Itu dia, welcome to Gua Gajah Gianyar. Jadi di sini ada kayak ruko-ruko untuk souvenir, tapi udah tutup. Mungkin karena sepi kali ya, masa pandemi. Jadi tutup. Nah, untuk tiket masuknya ada di sini. Nah, tiket masuknya 50.000. Itu untuk wisatawan luar. Untuk dewasa anak-anaknya 25.000. Jadi untuk domestik itu dewasa 30 dan anak-anak 15. Bayarnya di sini. Nah, itu dia. Ada souvenir-souvenir di sekitaran di sini. Suasananya asri banget. Nah, di sini. Nah, ini dia nih. Cagar budaya Gua Gajah. Yoi, kita jadi di sini. Cagar budaya Pura Gua Gajah, Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar. Kita langsung masuk ke tiket checking ya langsung. Ya, di sini ada checking karena sepi, jadi udah di depan tadi. Dan udah make Scan kaman juga, udah scan barcode, udah semua lah. Pemandangan dari atas. Jadi dari atas kayak gini pemandangannya, mungkin jauh dari kamera. Ya udah, kita langsung ke bawah aja. Jadi jalannya lewat sini. Untuk musim hujan hati-hati karena jalan agak sedikit licin. Nah, ini ke bawah.
turun. Selamat sore adik-adik, saya nama Inyoman Sukadana sebagai Sekretaris Kelompok Sadar Wisata Purworejo. Saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang berdirinya Pura Gua Gajah yang berada di Desa Beduduk, Kecamatan Belabatu, Kabupaten Gianyar. Pada awal mula, pada masa pemerintahan Raja Sri Udayana Warmadewa bersama Sri Gunepriya Datmopatmi, dia memerintah di Bali tahun 989 Masehi sampai tahun 1011 Masehi, yaitu Raja ke-6 setelah Raja Sri Kesari Warmadewa, itu Raja pertama di Bali tahun 778 Masehi. Dia membina sebuah ruangan kelas untuk belajar di dalam batu yang disebut dengan nama Goa. Tempat ini tercipta setelah pertemuan di sebuah tempat yang namanya sekarang adalah Pura Samodiga. Itu adalah Senopati Empu Kuturan yang diutus dari Jawa Timur untuk membina sekte-sekte yang ada di Bali. Setelah itu baru didirikan tempat belajar di sini kurang lebih pada abad ke-11 pada pemerintahan Raja Sri Udayana Warmadewa yang di Bali dan anaknya di Jawa Timur yaitu Erlangga. Raja Erlangga itu putra Raja Udayana yang meminta di Kerajaan Kediri Raja. Dan dia pun membawa arsitek ke Bali untuk membina seperti permandian yang disebut dengan nama Sapta Gangga. Itu macam 7 aliran air sungai, itu ada 7 pancoran, tapi sekarang tinggal 6. Sebab yang satunya rusak, itu kemungkinan besar rusaknya setelah abad ke-14. Tempat ini dulu diberi nama, kali pertama suatu pembinaan tempat ini menurut kitab suci Pandak Badung ini disebut dengan nama Kuncara Kunjapada. Kuncara Kunjapada itu sesuai dengan ashram yang ada di Hindia Selatan. Itu di ashram Hindu. Karena di sini adalah Hindu, di Bali juga mengambil nama ashram yang ada di Hindia Selatan. Itu suatu pembikinan, akan tetapi tempat ini diberi nama Luah Gajah pada tahun 1365 setelah Bali ditaklukkan oleh Mojopahit pada tahun 1343 oleh Gajah Mada. Itu di bawah pimpin Gajah Mada. Dulunya dia diutus oleh Raja Mojopahit untuk menaklukkan Bali pada saat itu. Bali dapat ditaklukkan tahun 1343 dan tempat ini ditulis oleh Empu Prapanca, sekretarisnya, lewat kitab suci Negara Kertagama tahun 1365. Dia disebut dengan nama Luah Gajah, sesuai dengan nama sungai yang di bawah sana. Dan tempat ini semuanya terkubur itu kurang lebih sampai tahun 1925. Sebelum tahun 1925 ini digali kali pertama oleh Profesor Dr. Guris. Tempat ini sudah dulu dipromosikan oleh Rampies, seorang pelukis dari Belanda tahun 1705. Tempat ini sudah dilukis oleh seorang pelukis dari Belanda. Dia menunjukkan kepada pemerintahan Hindia Belanda tahun 1705 oleh Rampies, akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh pemerintahan Hindia Belanda. Dan tempat ini lagi dilukis setelah tahun 1905 oleh Rudolf. Juga tidak digubris, akan tetapi tempat ini baru diteliti tahun 1923 oleh L.C. Haitink. Dan tempat ini baru dibongkar, itu direnovasi goanya, itu untuk direnovasi bawahnya itu digali oleh Profesor Teguris tahun 1925 sampai 27. Dan dia dilanjutkan di bawah sana di sebelah Sungai Pangkung itu ada reruntuhan kuil Buddha. Kemungkinan besar itu juga dibikin pada abad ke-9 setelah pemerintahan Raja Sri Kesari Warmadewa. Itu diketemukan tahun 1932 oleh Profesor Concrete Space. Itu tahun 1933. Dan setelah itu baru ditemukan permandiannya tahun 1954 oleh Profesor Dr. Frisman. Ya, itu tahun 1954 penggalian tentang ditemukannya keberadaan dari permandian disebut dengan nama Sapta Gangga. Dan tahun 1960-an tempat ini baru namanya diganti dengan nama Gua Gajah
oleh Profesor Bornet Kemper dari Belanda. Karena dia banyak menemukan arca Ganesha, maka tempat ini disebut dengan nama Elephant Cave Temple atau Pura Gua Gajah. Asli pura pun itu dulunya belum ada pada abad ke-11 waktu pembinaan. Ini dulunya ala asram. Setelah tempat ini ditemukan, nah itu baru didirikan namanya Pelinggi atau bangunan suci untuk arca yang ada di depan, dan beberapa bangunan suci untuk pemujaan Siwa Buddha yang ada di sini. Itu setelah tahun 1927, setelah pembongkaran pertama oleh Profesor Dr. Boris. Di sini juga banyak arca yang ditemukan seperti Ganesha, Dwarapala, Tumen Gayut. Itu dibikin suatu bangunan dan itu ditata di suatu bangunan oleh para arkeologi. Ini motif yang di depan disebut dengan nama Kalamaskara kalau di Jawa, kalau di Bali disebut dengan nama Boma atau Barong. Ini melambangkan wilayah hutan. Itu terlihat dari relief yang khas pada zaman itu. Dan di depan gua itu terdapat juga arca dua sebagai penjaga dengan nama Rakus dan Kebuyangan dan Ratu Pompiang. Tetapi kepala arca yang ada di depan itu yang hilang itu sudah ditaruh di dalam gua, disebut dengan nama Ratu Pompiang di tengah. Yang di sebelah kirinya itu Ratu Manggeni. Itu adalah Ganesha sebagai manifestasinya di dalam perut bumi itu mengeluarkan api. Makanya disebut dengan nama Ganesha perwujudannya dalam bentuk Ratu Manggeni. Karena kami di Bali percaya ada 11 perwujudan dari Ganesha. Kalau yang di sebelah kanan itu ada 3 lingga. Itu lingga Yoni yang disebut dengan nama Trilingga atau 3 manifestasi dari Tuhan sebagai manifestasinya dari Brahma, yang selatan, yang utara Wisnu, dan tengah itu Siwa. Dan ada beberapa ceruk di dalamnya. Itu pun tempat-tempat dulunya kemungkinan besar digunakan untuk meditasi. Sebelum masuk sampai ke dalam, di sebelah kanan atau sebelah timur mulut gua itu di dindingnya itu terdapat huruf aksara Bali atau aksara Jawa kuno yang bertuliskan Kumon Sahiwangsa. Kemungkinan itu ditujukan kepada para pendeta dan orang suci yang boleh masuk. Gitu, itu tertulis di sini tulisannya Kumon Sahiwangsa. Tentang keberadaan Pura Gua Gajah, itulah terjadi pendiriannya sejak abad ke-11 awal. Sejak Raja ke-6 di Bali itu Raja Sri Udayana Warmadewa yang memerintah sejak tahun 989 Masehi sampai tahun 1009 Masehi. Dan hancurnya sejak Raja ke-21, sejak Bali dipimpin pada saat itu oleh Gajah Waktra atau Sri Gajah Wahana yang mendapat gelar Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Nah, itu hancurnya pada tahun 1343. Pada saat itu yang menjadi abdi utamanya adalah yang menjadi senopati perang adalah Ki Pasung, karena dia paling mumpuni diberi gelar Grigis, makanya dia bergelar Ki Pasung Grigis. Pamannya dari Ki Kebo Kiwo. Itu tangan kirinya Kebo Kiwo, tangan kiri itu Kebo Kiwo atau Kebo Truna. Kenapa sebut Kiwo itu kiri? Kiwo itu kiri. Yaitu Kebo Kiwo itu tangan kirinya dari raja. Mungkin ada pertanyaan lagi? Untuk penemuannya ini digali dulu ya? Ini dulunya kali pertama penemuan tempat ini adalah seorang pelukis dulunya. Karena dulu Bali kan belum dijajah sampai tahun 1926. Itu sebelum itu Bali belum dijajah. Bali dijajah baru tahun 1926. Sebelumnya itu yang datang ke sini adalah para seniman yang melukisnya. Itu dilukis pada tahun 1705 oleh Rampies. Dia menunjukkan kepada pemerintah Hindia Belanda, tetapi tidak dilanjutkan. Kedua kalinya juga dilukis oleh Rudolf tahun 1905. Itu pun tidak digubris. Ini baru diteliti setelah tahun 1923 oleh L.C. Haitink. Dan baru pertama kali digali tahun 1925 oleh Profesor Dr. Boris sampai tahun 1927. Itu menemukan dua saja. Kalau kedua kali itu baru diteliti di bawah sana itu oleh Concrete Space, itu dibongkar oleh Concrete Space tahun 1932. Dia menemukan runtuhan dari puing-puing arca Buddha nanti ke sana ke bawah setelah Sungai Panggung.
Dan ini baru ditemukan permandiannya tahun 1954 oleh Profesor Robert Christman. Batu-batu yang ada di barat itu kebanyakan juga dari ada pintu masuk dan temboknya, dan beberapa rundung kecil dari kuil Buddha. Itu juga ada makna sesuatu di sana, di reruntuhan dari beberapa pintu masuk dari areal Gua Gajah dan beberapa rundung dari kuil Buddha. Cuman itu ada lagi ya, Dek? Ini kan dulu pemandian ini ditemukan itu udah syahid. Belum, itu sewaktu diketemukan, ya kalau adik-adik nanti melihat di Google, Gua Gajah sebelum tahun 1953, arca yang ada 6 sekarang di bawah itu, dulunya sudah diketemukan di atas sini berjejer sebelum tahun 1953. 1954 ini ditemukan, ini sebelum digali, arcanya itu sudah ditemukan di depan gua, sudah ditaruh di depan gua. Kalau adik melihat di Google, itu Gua Gajah tahun 1953, itu arca-arca yang ada 6 itu sudah dulunya di atas. Ini ditemukan permandiannya itu cuma separuh di bawah. Itu kan ada separuh di gini, di sebelah pusarnya itu ditemukan di bawah. Di atas pusarnya sudah ditemukan di atas. Ya, yang ditemukan di atas itu arcanya itu sudah separuh ditemukan oleh Profesor Gregoris. Christman cuma menemukan di bawahnya saja. Dan ini masih tersumbat salurannya, tapi salurannya itu masih ada berbentuk irigasi dari batu cadas. Dari sebelah timur goa itu terlihat di bawah tanah itu, kami berani bilang karena kami pernah membongkarnya sampai 3 kali sewaktu air ini tersumbat. Ya. Saya selama 15 tahun di sini, sejak tahun 2005 saya di sini, sekarang 2021 kurang lebih ya 15 tahun saya di sini. Saya pernah menggalinya 3 kali tempat ini. Itu terlihat irigasinya masih dari batu cadas. Karena tersumbat dengan akar pohon itu, kami gali bersama Pak Pendeta yang ada di sini dan staf yang ada di sini. Untuk pembangunan puranya ini berarti baru berarti? Iya, pembangunan puranya ini terakhir direnovasi tahun 2013 oleh Juru Mangku Gede Gua Gajah. Itu kurang lebih menelan biaya karena batunya dipakai dari batu letusan gunung ini. Setelah direnovasi kurang lebih menghabiskan biaya 2,5 sampai 3 miliar. Kalau upacaranya baru tahun 2018. Ini dibangun dari direnovasi tahun 2013 sampai 2015. Itu menghabiskan biaya kurang lebih 2,5 sampai 3 miliar. Dan upacaranya menghabiskan biaya kurang lebih 3,5 M itu tahun 2018. Upacara besar. Nah, itu mau pendapat yang terlebih itu. Sama untuk di dalam itu kan ada lubang-lubang itu. Itu untuk gini semedi yang tadi. Dulunya itu kemungkinan besar untuk semedi. Akan tetapi sekarang kami kasih tulisan tidak boleh duduk di sana karena kami itu meditasinya di bawah atau sembahyang di bawah. Karena para turis itu biasanya etikanya agak kurang, yang dari itu Eropa Timur itu biasanya agak kurang, makanya kami kasih tulisan dan tidak kasih duduk di atas di ceruk-ceruk yang dulu dipakai oleh orang-orang Bali. Ya mungkin begitu aja kayaknya pertanyaannya. Terima kasih atas kedatangan adik menanyakan informasi tentang Pura Gua Gajah. Akan tetapi kami sebelumnya juga minta maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan pengucapan atau penulisan nanti, mohon dimaafkan. Karena itu yang kami bisa tahu cuma segitu yang kami sampaikan. Mungkin nanti adik bisa tambahkan nanti dari beberapa kitab suci yang menerangkan tentang Gua Gajah. Selain kitab suci Negara Kertagama ditulis oleh Empu Prapanca, juga kitab suci Pandak Badung, Prasasti Songan, kitab suci Dawan itu juga dulunya ditulis oleh para ahli pada zamannya. Itu yang saya tahu, yang saja yang saya ucapkan. Nah, kurang lebihnya saya atas nama staf dari Sekretaris Kelompok Wisata Pura Gua Gajah mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih. Semua Pak. Ya, Ayo. Jadi kita udah selesai mengeksplor di bawah Gua Gajah dan selesai juga kita mengeksplor 3 tempat tadi yang di Sebatu, Universitas Sebatu,
Habis itu Kartita Empul, dan terakhir yang di sini di Gua Gajah. Jadi kita udah dikasih ilmu juga di bawah, kasih informasi mengenai sejarah perkembangan yang ada di sini. Mohon maaf agak ngos-ngosan. Habis naik tangga. Tapi kita menikmati liburan hari ini. Tetap enjoy, jaga kebersihan, tetap jaga jarak kalau ketemu orang asing. Oke, itu aja pesannya. Tetap jaga protokol kesehatan. Siap. Salam petualang. Iya. Thank you ya. Makasih ya udah nonton. Dadah.